hormati pengurus pusat, pengurus daerah, para ketua MN wilayah maupun daerah yang hadir pada kesempatan kita kali ini. Kemudian yang saya hormati terutama adalah narasumber kita yang sangat luar biasa bisa menyempatkan diri. Kami itu lama banget berkirim surat ya untuk ke BSKP, alhamdulillah. Tapi pada kesempatan ini Kang Yogi bisa hadir di sini, bisa bersilaturahim, luar biasa, suatu kehormatan bagi kami. Matematika Nusantara yang berdiri di tahun 2016 ini Kang Yogi ya, 2015 tepatnya, tapi 2016 kita masuk ke legal formal secara Kemenhukam ya, dan masuk ke dalam lingkaran organisasi profesi yang menguatkan di GTK, dan kita sudah sering ikut nimbrung juga di kegiatan mereka. Kemudian yang kedua adalah yang saya hormati Pak Jenti Sutisna, ini teman saya di MGMP juga, ini ketua saya ya di MGMP, dan beliau juga adalah salah satu sekolahnya adalah sekolah pelaksana kurikulum sekolah penggerak ya, atau sekolah penggerak yang waktu itu ramainya adalah kurikulum triple, tetapi sekarang sudah sah ya katanya jadi kurikulum merdeka. Alhamdulillah Kang Entis juga bisa hadir pada kegiatan kita kali ini, suatu kehormatan bagi kami. Dan terutama adalah seluruh peserta se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya matematika, ternyata Kang Yogi dan Kang Entis yang hadir pada kesempatan kita kali ini, karena memang kita open, dibuka untuk umum, untuk belajar sama-sama pada prinsipnya apa sih ruh daripada kurikulum merdeka ini. Salam serta salam selalu kita curahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam selalu mendapatkan kepada satu kehormatan dan tidak mengurangi rasa hormat mungkin kepada Pak Yogi dan Pak Entis, bahwa saya mewakili ketua umum yang kali ini memang pada kesempatan ini seyogianya beliau bisa membuka dan memberikan sambutan di kegiatan kita, tetapi ada kegiatan akademik ya. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah juga, tetapi sekarang beliau sedang menempuh pendidikan. Kebetulan tadi nggak bisa izin katanya, nggak bisa izin keluar. Walaupun saya udah bujuk sebentar keluar aja lah dulu ikut sambutan, tapi mungkin ada sedikit ketidakenakan terhadap dosen ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dari kami kepada Pak Yogi dan Pak Entis. Kita sama-sama belajar bersama, yang intinya bahwa kami di Perkumpulan Matematika Nusantara ini secara rutin memang melakukan yang namanya upgrade diri Pak Yogi ya, setiap hari Rabu kalau kita, makanya disebut Rabu MN, Rabu Inspirasi Matematika Nusantara, yang dilakukan dengan setiap hari Rabu, kemudian jadwalnya bisa siang ataupun bisa malam tergantung dari kesiapan narasumbernya. Nah, di kegiatan ini biasanya kita juga membuka diri kepada semua mata pelajaran, tidak hanya matematika. Silakan yang mau belajar, sama-sama belajar, sehingga nanti kita memberikan manfaat kepada semua. Kemudian bahwa kegiatan Rapi MN ini tidak terasa sudah ke-19 sebetulnya, dan mudah-mudahan ini terus konsisten, kami konsisten dengan menghadirkan narasumber yang tentu saja sangat kompeten untuk berbicara di dalam forum kita. Yang juga kami rasa banggakan adalah bahwa di dalam grup kami sering ngobrol secara non formal Pak Yogi terkait kurikulum, khususnya di matematika ya, bahwa banyak hal yang memang secara konten kita bedah bersama di situ, kita coba telah bersama di situ, baik di tingkatan dasar, menengah, kita coba bedah di situ, tetapi memang kadang-kala kita mentok pada satu posisi, sebetulnya kemana nih ruhnya dari kurikulum merdeka ini. Perdebatan muncul ketika ada lagi terkait Ristek Dikti ya, yang menyangkut masalah standar kelulusan, kemudian syarat kompetensi lulusan, kemudian standar isi, dan juga di situ ada kata bunyinya adalah segala macam peraturan yang sebelumnya ini dinyatakan tidak berlaku ya, sementara sampai saat ini kita ada pilihan-pilihan terkait kurikulum itu sendiri. Nah, ini jadi perdebatan Kang Yogi dalam grup kita, walaupun kita sambil santai-santai gitu ya. Nah, mudah-mudahan
di hari ini kami semua mendapatkan pencerahan luar biasa langsung dari Kang Yogi, dari Pak Yogi Anggraena, dari PSKAP, dari Puskurjar ya sekarang itu namanya ya kalau nggak salah, dari PSKAP langsung sebagai tim perumus daripada kurikulum Merdeka ini. Dan harapan kami juga nanti bisa memberikan keluasan informasi terkait kurikulum Merdeka yang seyogyanya bisa memberikan pencerahan kepada semua. Sekali lagi karena peserta kita tidak hanya dari matematika. Sehingga ketertarikan dan rasa ingin tahu itu biar muncul dari teman-teman semua. Sehingga akan gurita menjadi sebuah informasi yang luar biasa bagi teman-teman di daerah. Karena sekali lagi saya selalu bilang, bukannya tidak mau berubah orang-orang itu terhadap sesuatu hal yang baru, tetapi mereka tidak pernah tahu apa yang baru itu. Nah ini tugas kita bersama, memberitahu. Dan memberitahu ini tugas MM, tugas Matematika Nusantara. Nah semoga hari ini Pak Yogi mau menurunkan semua apa yang menjadi informasi yang harus kami laksanakan di sekolah. Dan kemudian ya, dan kemudian mudah-mudahan nanti Pak Jentis juga bisa membreakdown terkait kurikulum Merdeka versi matematika. Jadi matematikanya nanti mudah-mudahan karena beliau adalah guru matematika di sekolah penggerak di Kota Tangerang, sehingga nanti secara nyata beliau telah merasakan bagaimana terkait kurikulum Merdeka itu. Harapan kami, ucapan terima kasih luar biasa kepada Pak Yogi dan Pak Jentis. Sekali lagi satu kehormatan dan mudah-mudahan acara kita bisa memberikan penguatan bagi guru-guru kita se-Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ngopi bareng nanti suatu saat Kang Yogi, ya mudah-mudahan. Kemudian Pak Tis juga terkait bagaimana yang harus kita lakukan. Salam hormat dari kami. Mohon maaf semuanya. Selamat bersenang-senang sampai sore hari. Selamat menikmati menu kita Rapi 19 ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam B2M2. Apa B2M2? Belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi Matematika Nusantara. Ya, silakan. Tapi siapapun yang mau terlibat itu dipersilahkan untuk menggunakannya. Itu ya Ibu Bapak. Jadi pilihan yang ini ketiganya itu sifatnya pilihan. Boleh mau menggunakan. Kalau Ibu Bapak merasa AK13 pun merasa efektif dan saya lebih cocok AK13, silahkan kondisi saat ini tetap digunakan. Nah, kalau mau menggunakan kurikulum Merdeka, mulai tahun ajaran baru, inilah yang mulai dipersilahkan. Jadi 2021 Ibu Bapak kita sudah mengimplementasikan terbatas. Terbatas, kita pantau, kita evaluasi ini mulai dari strukturnya, capaian pembelajarannya, ini sudah kita evaluasi. Ibu Bapak nanti bisa sandingkan kurikulum 2013, kurikulum di sekolah penggerak ya, waktu kurikulum Merdeka ini awal kita terapkan sekolah penggerak, dengan regulasi yang sudah kita sampaikan saat ini yang terbaru. Sudah ada evaluasi sudah kita revisi berdasarkan evaluasi. Sebagai contoh saja, untuk kompetensi matematika, ini kita sudah menurunkan jauh. Ibu Bapak yang menerapkan saat ini di kurikulum di sekolah penggerak kemarin, di bulan Juli, di SD itu kelas 2 belajarnya, kelas 1, fase A itu belajarnya 1 sampai 100, 1 sampai 1000. Kelas 2, kelas 4 belajar sampai 1 juta. Nah sekarang kita sudah menurunkan Ibu Bapak, kelas 4 itu kompetensi yang kita terapkan hanya sampai 1000. Sudah kita kurangi. Kelas 2 hanya sampai 100. Jadi belajar itu kelas 1 hanya 20 cukup. Jadi sudah kita turunkan jauh juga. Kenapa kita lakukan? Karena berdasarkan evaluasi kita kalau terlalu menetapkan terlalu standar tinggi tapi kompetensi yang dikuasai oleh siswa sedikit, ini malah menimbulkan gap. Jadi standarnya tinggi tapi kompetensi siswanya rendah, ini malah menimbulkan gap. Kita ingin menetapkan kompetensi itu yang realistik yang bisa dicapai oleh siswa. Dan karena yang kita tetapkan minimal, ya kalau di level satuan pendidikan ingin menambahkan, silahkan. Nah, kita jangan sampai menetapkan minimal, tapi jauh untuk bisa dicapai oleh seluruh sekolah di Indonesia yang sangat bervariasi. Struktur kurikulum pun kita lakukan evaluasi, ada beberapa perubahan yang kita ganti, termasuk beragam perangkat pembelajaran lainnya. Nah, kenapa itu kita lakukan? Makanya di sekolah ini
kita untuk menunjukkan bahwa dalam pengembangan suatu kebijakan, pengembangan suatu produk apapun, tidak bisa kita langsung implementasikan. Antivirus, vaksin pun sekarang pada saat sebelum kita gunakan kan perlu melakukan uji coba untuk mengetahui efektivitasnya. Nah, sekarang pun kurikulum dalam prosesnya kita tidak ingin langsung diwajibkan, diberlakukan langsung otomatis terhadap seluruhnya. Maka kita lakukan pengembangan-pengembangan. Tahun lalu kita batasi dulu, kita pantau. Tahun ini kita libatkan bagi yang mau menggunakan dan tertarik terlibat, silahkan. Jadi belum ditunjuk bagi yang akan penggantiannya. Jadi dalam satu sisi bahwa kita masih fokus ke pemulihan pembelajaran, di satu sisi kita dari segi kurikulum juga kita ingin sebelum diterapkan nasional itu dilakukan pengembangan-pengembangan. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, belum terlambat untuk diperbaiki. Sehingga nanti setelah dilakukan evaluasi, memang kalau ini berhasil meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan proses pembelajaran siswa, ya mungkin kalau berdasarkan hasil evaluasinya, berdasarkan hasil teoritik dan termasuk empirik menunjukkan hasil yang bagus, ya kita nggak apa-apa, mungkin pada saat itu kita punya argumen yang kuat saat dilakukannya penggantian. Jadi penggantian kurikulumnya pun nanti ya dikarenakan berdasarkan data empiris dan termasuk juga data teoritis. Itu mungkin pengantar terkait dengan kebijakan yang saat ini diambil. Lalu apa hal yang dilakukan pembaharuan di dalam kurikulum Merdeka ini? Pertama yang perlu kami sampaikan, hal-hal yang sudah baik di dalam kurikulum sebelumnya, di K13, kalau memang sudah baik kita tetap pertahankan Ibu Bapak. Kurikulum berbasis kompetensi sejak 2006-2013 kita tetap pertahankan. Kurikulum membangun holistik pengetahuan, keterampilan, sikap dibangun secara utuh. Hal itu kan sudah kita lakukan di K13, kita lanjutkan. Di dalam kurikulum sebelumnya bagaimana kontekstualisasi, bagaimana diversifikasi kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan, peserta didik, membangun kearifan lokal, hal itu kan sudah dibangun di K13, kita tetap lanjutkan. Lalu bagaimana di kurikulum 2006, 2013 sudah membangun karakter, itu sudah dilakukan, sekarang tetap kita lakukan pembangunan karakter tersebut. Nah, hal-hal yang sudah baik kita tetap pertahankan, kita lanjutkan. Namun ada beberapa yang menurut kami perlu disesuaikan. Pertama, terkait dengan materi pembelajaran, kompetensinya. Saat ini, Ibu Bapak, pada saat kita melakukan diskusi, kita seringkali menuntut high thinking skill, pendalaman materi. Kalau materinya terlalu padat, terlalu banyak, sulit Ibu Bapak melakukan high thinking skill penalaran. Pembelajarannya kalau terlalu banyak materi, Ibu Bapak mungkin yang akan dikejar menyampaikan materi sebanyak-banyaknya, mengejar materi. Maka fokus kita sebenarnya ingin mengurangi dulu materi-materi yang tidak terlalu penting. Ini untuk apa? Untuk kalau materinya tidak terlalu banyak, Ibu Bapak cukup waktu untuk pendalaman yang lebih mendalam, pembelajaran yang lebih mendalam. Ibu Bapak sulit menuntut high thinking skill, sulit menuntut berpikir tingkat tinggi, sulit menuntut kreativitas kalau materinya terlalu banyak. Sehingga kita kurangi dulu lah materinya, agar Ibu Bapak cukup waktu untuk melakukan eksplorasi. Yang kedua, Ibu Bapak, terkait dengan kerelevanan. Seringkali Ibu Bapak, satuan siswa-siswa itu kurang bisa memaknai apa yang sudah dipelajari dengan kehidupan sehari-harinya. Manfaat apa yang sudah dipelajari dengan kesehariannya. Maka salah satu yang ingin kita lakukan, pembelajaran melalui proyek itu, Ibu Bapak, ingin memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk aktif mengeksplorasi isu aktual, misalnya lingkungan, dan dalam rangka mengembangkan karakter. Ini yang perlu kami sampaikan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, Ibu Bapak, memang kita tidak harus terkait dengan materi yang lagi dipelajari. Bisa saja sekarang proyeknya di SMA, tapi keilmuan yang digunakan itu boleh menggunakan yang lagi dipelajari di SMP atau di SD. Jadi tidak harus dikaitkan pada saat mengerjakan proyek lagi terkait lagi dipelajarinya. Karena konsen kita adalah bagaimana membangun karakternya dan tahu kebermanfaatan keilmuan yang sudah dipelajari. Pelajari bukan mesti yang saat dipelajari saat ini. Bisa jadi keilmuan yang sudah dipelajari di sebelumnya. Lalu yang ketiga, kita ingin memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan. Kondisi saat ini juga mengajarkan kita bahwa kondisi pandemi ini fleksibilitas itu perlu dilakukan di level satuan pendidikan. Satu, fleksibilitas dalam hal apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah dalam kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Ibu Bapak, kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik itu contohnya adalah KIKD.
Yang kurikulum merdeka adalah capaian pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, kalau kemarin dalam kondisi pandemi kita tidak melakukan fleksibilitas, nanti akan ditetapkan minimalnya sama, urutannya sama. Maka dalam kondisi pandemi sudah mengajarkan kita juga bahwa perlulah yang kita tetapkan, tidak perlu urutannya ditentukan, materinya banyak. Maka kita dengan menentukan tujuan pembelajaran, kita tetapkan aja apa yang perlu dikuasai nanti di akhirnya. Misalkan di SMP, apa yang perlu dikuasai di akhir kelas 9. Kalau di SD, apa yang perlu dikuasai di kelas 2, di kelas 4, di kelas 6. Bagaimana urutannya? Silahkan Ibu Bapak guru yang paling tahu mengajarnya. Karena Ibu Bapak tahu karakteristik peserta didik, kalau kita tentukan urutan-urutannya, belum tentu Ibu Bapak kemampuan awal peserta didik itu sama. Misalkan di kelas 1 SD, ada yang siswanya pernah belajar numerasi, pernah belajar PAUD, kelas masuk PAUD, sudah mengenal numerasi. Kalau kita tetapkan sama di awal bulan pertama, KD pertama mengenal bilangan sampai 100, padahal ada yang siswanya sudah mengenal angka, ada yang belum. Nah ini kan kasihan diseragamkan padahal karakteristik berbeda. Nah kita ingin penetapkan tujuan yang seperti itu tahapannya 31, 32, 33 itu diberikan kepada guru. Ya kalau mungkin di sekolah Ibu Bapak siswa-siswanya belum mengenal angka, belum pernah belajar PAUD, ya cukuplah penentuan tujuan pelajaran Ibu Bapak yang menentukan, mengenal sampai 5 cukup. Di sekolah yang sudah anak-anaknya pada menguasai angka, pada lulusan PAUD dan sudah pada hafal terkait dengan bilangan, nggak apa-apa ditentukan 100. Lalu di sekolah lain yang mungkin sebagian besar ada yang sudah belum, mungkin cukup sampai 20. Sehingga penentuan tujuan-tujuan itu ingin diberikan kepada Ibu Bapak urutan-urutannya. Urutan-urutan bagaimana mencapai diberikan kewenangannya kepada Ibu Bapak. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran. Pendekatan tidak ingin kita seragamkan. Misalkan di SD diseragamkan seluruhnya tematik. Nah, kita ingin mengembalikan penentuan pendekatan yang tepat kepada Ibu Bapak. Kalau gurunya memang lebih pandai dengan tematik, silahkan dengan tematik. Tapi kalau gurunya belum mampu dengan tematik, bisa dengan berbasis mapel, maka silahkan berbasis mapel. Begitu pula di SMP, tidak mesti harus berbasis mata pelajaran. Kalau guru-gurunya sudah bisa mengintegrasikan, boleh diintegrasikan. Lalu yang ketiga, pengorganisasian dalam waktu, Ibu Bapak. Dalam pengorganisasian dalam jam, kalau selama ini kita tetapkan jam pelajaran itu per minggu, sehingga akan seragam seluruh Indonesia matematika 3 jam, maka seluruh Indonesia belajar matematika 3 jam. Nah, kita ingin menetapkan dalam waktu itu yang kita tetapkan itu adalah per tahun, sehingga minggu efektif kan 36, yang kita tetapkan itu 108 jam. Maka Ibu Bapak dalam satuan pendidikan untuk memperoleh 108 jam kan sekarang dibuat sama, 3 jam rutin ya, 108 itu dibagi sama, 108 dibagi 36, jadi semester 1 8 jam, semester 1 3 jam, semester 2 3 jam. Nah kita ingin memberikan fleksibilitas, kita tetapkanlah 108 jamnya, sehingga untuk memperoleh itu bisa jadi seperti saat ini. Jadi kalau nggak mau repot seperti saat ini pun nggak dilarang. Jadi tetap 3 jam 3 jam ya, 3 kali 18 dapat diperoleh 108 jam. Tapi kan bisa jadi untuk memperoleh 108 itu diperoleh dengan cara-cara lain, bisa jadi 6 kali 18, 0 kali 18, artinya semester 1 ada 6 jam, semester 2 0 jam, artinya semester 1 ada mata pelajaran tertentu, misalkan matematika, semester 2 nggak ada, atau kebalikannya. Atau bisa jadi diperoleh 4 kali 18 ditambah 0, ditambah 2 kali 18, artinya semester 1 lebih banyak jamnya dibanding semester 2. Nah, kita ingin memberikan fleksibilitas. Nah, kalau komentar kok mau buat rumit, kalau nggak mau rumit, pakai opsi yang pertama saja dibuat rata. Jadi kita hanya memberikan inovasi-inovasi yang lain. Kalau nggak mau rumit, pakai yang cara yang saat ini pun nggak dilarang. Itu yang ingin kita berikan beberapa fleksibilitas. Jadi di dalam kurikulum mereka, kalau hal-hal yang sudah baik di K13, kita tetap lanjutkan. Kebaharuannya hanya 3 hal tadi setidaknya. Satu, bagaimana kita fokus kepada kompetensi yang esensial, agar cukup waktu Ibu Bapak mendalam di dalam proses pembelajaran. Kedua, kita ingin penguatan karakter kembali dengan memberikan porsi khusus dengan proyek tadi. Yang ketiga adalah kita ingin memberikan fleksibilitas. Itu yang ingin lebih kita tekankan. Itu yang ingin ditawarkan kepada satuan pendidikan. Nah, apakah berhasil 100 meningkatkan kompetensi siswa? Ini yang termasuk. Lalu kita lakukan evaluasinya, hasil implementasinya. Secara teori kami menganggap ini cukup berhasil. Tetapi hasilnya secara implementatif, secara empiris itu yang kita lakukan justru. Kenapa dilakukan uji coba terbatas? Karena kita ingin mengetahui hasilnya. Dan mungkin terakhir mungkin
sebagai gambaran, di sekolah-sekolah penggerak kemarin diimplementasikan walaupun variasi pemahamannya, dan ini yang coba kita luruskan di dalam regulasi yang kita revisi. Misalkan seringkali dimaknai perubahan ini dari segi dokumen administrasi, dan kemarin banyak laporan kita kok menambah beban-beban administrasi, malah kok yang sebelumnya sudah disederhanakan perencanaan pembelajaran atau modul ajar kok malah jadi tebal. Maka kami perlu menyampaikan Ibu Bapak kepada Ibu Bapak, fokus ini di dalam perubahan ini jangan sampai malah habis waktunya untuk administrasi. Sehingga misalkan untuk perencanaan pembelajaran, kita akhirnya dipertegas di dalam Kepmennya, kalau Ibu Bapak perencanaan pembelajaran di tahap awal itu, karena kita sudah menyiapkan beragam perangkat ajar. Perangkat ajar yang sudah kita siapkan seperti modul ajar, proyek, dan lain-lain, sifatnya itu bisa dipakai langsung, bisa dimodifikasi atau kembangkan sendiri. Misalkan modul ajar atau RPP-nya. RPP itu, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak belum mampu mengembangkan secara mandiri, bikin sendiri, pakai saja yang ada. Ibu Bapak sudah tidak perlu buat apapun perencanaan. Kalau kemampuannya belum bisa melakukan modifikasi atau membuat sendiri. Lalu jika Ibu Bapak misalkan sudah modifikasi yang ada, jika Ibu Bapak bisa mengembangkan sendiri, yang contoh yang kita berikan tutup saja, Ibu Bapak bikin sendiri. Lalu ada pertanyaan juga, kok yang disiapkan pemerintah komponennya banyak, ada 22 komponen, padahal sudah disederhanakan tiga komponen, hanya setengah halaman cukup, satu halaman cukup. Kok yang disediakan pemerintah sampai 35 halaman. Pada saat kita menyusun tahun lalu, kita semangatnya menyediakan contoh itu bagi yang membutuhkan bantuan. Bagi yang membutuhkan bantuan itu kan dibantu secara terperinci bagaimana dia proses membelajarkan. Nah, mungkin karena contoh yang sederhananya belum tersedia, seolah-olah dituntut Ibu Bapak guru pada saat bikin secara mandiri, juga Ibu Bapak harus membuat komponen yang sama. Maka sebenarnya sudah terfasilitasinya sebelumnya panduan. Kalau Ibu Bapak mau keperluannya buku hanya 3 komponen hanya setengah halaman, nggak masalah bikin perencanaan setengah halaman. Kalau memang kebutuhannya seperti itu. Jadi saat ini, tahun ini pun kita akan menyiapkan contoh-contoh yang sederhana. Nah, kalau Ibu Bapak nggak ada waktu, belum merencanakan, tidak usah bikin apapun perencanaan, pakai contoh yang ada juga nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi disesuaikan, kalau yang membutuhkan bantuan silahkan pakai contoh yang ada, bagi yang sudah mulai berkembang silahkan modifikasi, bagi yang sudah inovatif, kreatif, Ibu Bapak silahkan bikin sendiri, tanpa lihat yang ada, langsung kembangkan mandiri. Sehingga kebutuhannya sesuai kebutuhan Ibu Bapak. Termasuk pada saat Ibu Bapak menyusun perencanaan pembelajaran, jangan dilihat dari segi administrasi, tebal atau banyaknya halaman. Misalkan Ibu Bapak, karena dianjurkan 1 halaman, harus buat 1 halaman. Mungkin bagi guru-guru senior, setengah halaman itu berfungsi. Dia sudah tahu bagaimana yang harus dilakukan. Tapi guru-guru muda mungkin setengah halaman itu bingung harus seperti apa. Sehingga perencanaan bukan untuk keperluan dokumen mestinya, tapi bagaimana perencanaan itu bisa membantu Ibu Bapak atau tidak. Mungkin Ibu Pak Dudi misalkan, dia butuh setengah halaman 3 komponen, cukup dia untuk membelajarkan karena sudah pengalaman mengajarkan. Dia dengan beberapa kata sudah tahu apa yang harus diajarkan. Tapi guru-guru baru mungkin pada saat dia dicantumkan beberapa kata, dia kebingungan mau ngapain saya pada saat proses pembelajaran. Jadi pastinya perencanaan itu adalah bagaimana membantu Ibu Bapak di dalam membelajarkan, bukan untuk keperluan dokumen. Itu yang mungkin sebagai penutup dari saya, agar yang mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini jangan dibebani kekhawatirannya dari segi administrasi. Kita sudah pertegas, kalau pada tahap ini masih belajar, masih mengembangkan, Ibu Bapak nggak apa-apa pakai contoh dulu yang ada sambil belajar prosesnya. Pakai contoh yang ada, semangatnya adalah kita perangkat ajar itu contoh. Contoh tentunya beberapa contoh. Kalau merasa cocok pakai contoh, terapkan. Ibu Bapak tidak perlu bikin lagi perencanaan, tinggal pakai. Nah, kalau sudah mulai memodifikasi, bagaimana orang-orang kreatif, orang-orang mandiri, bikin aja sendiri. Tidak usah pakai contoh-contoh yang ada, tutup, bikin sendiri gitu, seperti saat ini. Nah, fokus kita adalah bagaimana penguatan pembelajaran ini untuk mengembangkan kompetensi, bagaimana pembelajaran saat ini melakukan terhadap penguatan karakter. Jadi waktu yang ada, yang diberikan, tidak dihabiskan 100% untuk lebih ke akademiknya, tapi ada waktu 20-30% untuk penguatan karakternya. Karakter sebelumnya di K13 sudah dilakukan, cuma terintegrasi dalam mapel yang seringkali ada dalam perencanaan, tidak ada dalam pelaksanaan. Nah, sekarang kita mengharuskan
20% yang sudah kita ambil seluruhnya itu dilakukan penguatan karakter dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila supaya karakter anak ini tetap dibangun dan pasti dilaksanakan. Itu mungkin dari saya, Bu Sinto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yogi. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mengikuti paparan dan penjelasan dari Bapak Yogi. Jadi Bapak Ibu di sini tadi bahwa guru harus kreatif dan inovatif juga mandiri nih Bapak Ibu. Namun saya juga tadi mengutip sedikit Bapak Ibu bahwa jangan dibebani dari segi administrasi gitu Bapak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kurikulum Merdeka yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau di kolom komentar YouTube juga. Namun juga bisa raise hand langsung di room kita ini Bapak Ibu ya, di room virtual kita. Baik, di sini Mas Eko, monggo di sini ada Bapak ya, ini berarti Nur Hasanuri. Monggo Mas Eko dibuka atau bisa membuka sendiri Pak Nur Hasanuri dari SMP 1 mana ini nggih? Mana monggo disebutkan Ya. dulu nama dan Halo, Pak Nur. instansi, Pak Nur lalu Hasan. silakan pertanyaannya. Silakan Pak Nur Hasanuri. Halo, Pak Nur Iya, Hasanuri. halo Pak Nur Hasanuri. Tidak ada respon ya Pak Nur Hasanuri? Ya. Oke. Iya, baik, tidak ada. Apakah ada yang ingin resen lagi, Bapak Ibu? Oh, ada Ini, tuh, ini. ada. Oh, Sudah ada Pak Nur Hasanurinya. Nggih. Masih proses. Monggo silakan Pak Nur Hasanuri, sebutkan nama dan instansi dulu nggih, monggo. Oh, suaranya nggak ada ya. Ya, belum bersuara Suaranya. Bapak. Suaranya Pak Hasan. Suaranya belum terdengar. Mungkin Cabut masih aja Pak, cabut aja. Jangan Masih pakai di- headset. Jangan pakai headset Pak. Cabut aja. Langsung dari laptop aja. Belum enggak. Belum diklik itu mic-nya Pak Nur. Mic-nya jangan dibuka ya, nanti rusak ya. Halo Pak Nur. sampai Master MK ketawa itu ya. Jadi, ya, kalau mungkin masih halangan, kendala apa Ya. nanti setelah ini? Iya, betul. Pak Nur, Ya. ya, Oke. iya. Sayang sekali. Baik, belum ya. Baik, kita berikan kesempatan ke yang lain, ya, Pak Nur. Nanti mudah-mudahan nanti bisa untuk yang berikutnya. Pak Budia, mungkin Ya. saya boleh bertanya nggak ke Pak Yogi? Pak Yogi, mohon maaf, ini ketika nanti di tahun ajaran kan boleh memilih ya terkait 3 kurikulum tadi. Apakah nanti harus tetap ikut ke sekolah penggerak nggak Pak, kira-kira Pak? Untuk yang ingin melaksanakan kurikulum Merdeka itu, apakah kita daftar ke program sekolah penggerak itu Pak, atau gimana Pak? Baik ya Pak. Ya, makasih. Jadi Ibu Bapak perlu kami sampaikan di tahun ajaran 2022 itu penerapan kurikulum Merdeka itu melalui 2 jalur. Jalur pertama jalur program sekolah penggerak. Nah, kalau sekolah penggerak pada saat dia terseleksi menjadi program sekolah penggerak, maka dia akan otomatis menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk menjadi sekolah penggerak memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kepala sekolahnya diseleksi dengan berbagai syaratnya. Tetapi jika ingin menggunakan kurikulum Merdeka jalur mandiri, dia tidak harus menjadi sekolah penggerak dan tidak ada seleksi. Jadi cukup mendaftar paling lambat sementara ke tanggal 31 Maret ya. Jadi sementara di tanggal 31 Maret 2022 sementara ya, kemungkinan akan kita perpanjang biar cukup waktu untuk mempelajari. Itu Jadi, melalui dinas atau mandiri Pak daftarnya Pak? Nah, ini yang mau sampai izin oke, ya. siap. Jadi Ibu Bapak silahkan nanti buka kurikulum Kemdikbud atau bisa langsung ke kurikulum GTK. Ini sudah ada 3.400 yang mendaftar. Jadi ya, proses pendaftaran tinggal klik daftar. Ini websitenya kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, kalau kami sarankan sih Ibu Bapak sebelum membuka kurikulum GTK, buka dulu website kurikulum untuk mempelajari berbagai dokumennya. Jadi websitenya kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi buka website kurikulum.kemdikbud.go.id. Setelah itu klik kurikulum Merdeka. Ada di bawahnya kurikulum Merdeka. Nah, di sananya akan ada ini ya, berbagai regulasi. Tinggal nanti klik ini kurikulum GTK. Jika tertarik daftar, klik ini sudah ada 3.400 sampai detik ini yang mendaftar. Ini ada ininya ya, PAUD 400, SD 1.300, SMP 800. Ini jumlah yang sudah mendaftar.
340. Jadi tinggal klik daftar. Yang mendaftar itu adalah pimpinan satuan pendidikan, kepala sekolah dengan akun SIM PKB. Tahapannya hanya mudah Ibu Bapak. Satu, tonton dulu video. Karena apa perlu tonton? Karena biar tahu dulu kurikulumnya. Setelah itu isi kuesioner, ya udah tinggal nanti akan keluar rekomendasi. Jadi tahapannya itu. Jadi tinggal klik daftar pimpinan sekolah menggunakan akun SIM PKB-nya. Itu Pak. Jadi paling lambat sementara 31 Maret ditunggu jika tertarik mendaftar jika tertarik. Ada kasus Pak Yogi, ada kasus ada kepala sekolah yang megang dua sekolah ya, karena yang satu definitif, misalkan dia ditugaskan lagi ke PLT. Sementara kan SIM PKB-nya cuma satu ya. Nah, seperti apa itu, Pak? Ya, malah kami kemarin laporan terima ada juga yang 6, Pak. Jadi 6 pimpinan, jadi 6 PLT di 6 sekolah. Masya Allah. Sudah terfasilitasi, jadi akunnya sama, tinggal ditunjukkan sekolahnya. Sudah terfasilitasi, jadi bukan hanya 2, malah yang lapor ke kami itu ada 6 juga. Ada 6 atau 7, jadi kepala sekolah di 7 tempat. Di 6 aman, berarti aman ya? Sudah terfasilitasi. Ya. Oke. Tuh, ada yang bertanya, silakan. Ya, baik. Cukup Pak Duding. Ya, kembali ke Pak Nur Hasanuri, kalau memang sudah bisa, monggo Pak Nur Hasanuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh iya, alhamdulillah sudah Bapak. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi, sudah luar biasa paparannya, menambah wawasan kita tentang kurikulum merdeka ya. Insya Allah dengan adanya kurikulum merdeka ini, sekolah diberikan suatu kebebasan yang luar biasa, sehingga bisa mengembangkan tentang sekolah yang ada di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan lingkungannya tentunya ya. Baik Pak Yogi, terima kasih. Saya tadi menyimak tentang struktur kurikulum Pak Yogi. Tadi disampaikan, dicontohkan ada di semester 1 3, di semester 2 3, tapi boleh juga kalau dipadatkan di semester 1 semua 6 jam itu. Sehingga yang di semester 2 jadi 0 jam gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu bagaimana dengan tunjangan kita Pak, sertifikasi begitu ya. Karena akan terkait juga jam kita nanti di semester 2 0 ini. Nggak ada jam ini. Nah, bagaimana dengan tunjangan kita itu Pak? Padahal itu tadi sudah kita padatkan di semester 1 6 jam. Di semester 2-nya 0 jam. Nah, ini mohon dijelaskan Pak, apakah berpengaruh atau tidak dengan guru yang sudah 0 jam di semester 2-nya. Begitu. Mohon penjelasan. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan modul ajar ya. Modul ajar tadi sampaikan sudah disiapkan begitu. Sudah disiapkan dan juga guru diberikan kebebasan untuk membuat sendiri begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari urutannya kan modul ajar itu dilihat dari CP-nya kalau tidak salah ya. Dari capaian pembelajarannya, kemudian alur tujuan pembelajarannya, baru ke modul ajar begitu ya, kalau nggak salah runutannya begitu. Karena saya belum pernah buat ini Pak. Jadi mohon nanti dijelaskan bagaimana dengan alurnya begitu dari CP, APP, kemudian ke modul ajar. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan kriteria ketuntasan Pak. Bapak. Dengan KKM ya. Apakah masih ada di kurikulum merdeka ini KKM begitu atau ada gantinya begitu? Karena tadi tidak ada kompetensi tapi diganti dengan capaian begitu. Terima kasih Pak Yogi. Sementara itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo bisa langsung Bapak Pak Yogi. Ya, waalaikumsalam. Ya Ibu Bapak. Jadi ya. Terkait dengan pertama untuk perhitungan beban, perhitungan itu kita sebut di dalam regulasinya itu adalah rata-ratanya. Jadi sebenarnya kalau implementasinya 6, lalu semester 2 3 0 kan rata-ratanya tetap 3 ya. Jadi yang dihitung itu adalah rata-ratanya. Jadi untuk keperluan beban mengajar ini adalah rata-rata tatap muka 1 tahun dibagi per minggu. Jadi nanti kan sama aja yang tadi 6 0 dengan 3 3 rata-ratanya kan tetap 3 yang dihitungnya. Itu untuk perhitungan beban mengajar untuk keperluan dapodik itu adalah rata-ratanya. Jadi bisa jadi 42 ya tetap juga 3 kan. 51 tetap juga 3 yang dihitungnya karena dihitungnya adalah rata-ratanya. Kalau yang KKM
Yang kedua Eh, modul ajar Bapak, yang ketiga baru KKN. Oh, iya. Yang mana dulu nggih? Yang alur tujuan pembelajaran dan termasuk modul ajar, kita sudah menyiapkan contoh-contoh. Kalau ibu bapak belum mampu, bisa mampu itu dari segi waktu atau dari segi kemampuan, bisa menggunakan contoh-contoh yang ada. Memang baru 3 minimal di masing-masing mapel yang kita siapkan. Jadi tinggal pakai alurnya yang ada, pakai contoh modul ajar yang ada, tinggal pakai. Itu diperkenankan, jadi belum bikin. Jadi fokusnya ingin langsung membelajarkan. Jadi bikin alur pun mungkin saat ini sebenarnya prinsipnya kan alur itu mengurutkan materi saja, tujuan-tujuan pembelajaran Ibu Bapak susun, alur urutkan. Nah, kalau belum mampu menyusun, Ibu Bapak sih tinggal menggunakan alur yang sudah kita siapkan contohnya. Jadi alur dan contoh modul ajar itu sudah kita siapkan. Namun itu alur dan tujuan kita memang yang cukup ideal karena waktu kita siapkan berpikirnya bagi yang membutuhkan bantuan sehingga terperinci caranya, tahapan kegiatannya dipandu banget. Nah, kalau buat keperluan Ibu Bapak merasa Ibu Bapak mau bikin sendiri, tidak mesti komponennya, caranya sama dengan yang kita susun. Prinsipnya saja bagaimana perencanaan. Modul ajar pun itu sebenarnya kan RPP ya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak yang sudah pakai modul ajar tidak perlu bikin RPP lagi karena sama-sama RPP. Nah, kalaupun komponen yang disusun oleh kita, modul ajar yang kita susun kan banyak tuh. Nah, Ibu Bapak kalau mau pakai tidak perlu bikin lagi gitu. Kalau dia perencanaannya mau pakai yang kita bikin. Kalau mau pakai langsung, jadi tidak bikin lagi, download pakai aja. Itu sebagai perencanaan Ibu Bapak. Tetapi kalau Ibu Bapak mau modifikasi atau bikin baru, ya udah silahkan Ibu Bapak kembangkan komponennya. Tidak mesti sesuai yang contoh kita. Misalkan Ibu Bapak kita contoh 22 komponen. Ibu Bapak merasa 5 komponen pun cukup. Yang pentingnya yang 5 nggak masalah. Silahkan dikembangkan oleh Ibu Bapak. Jadi kok pemerintah menyiapkannya yang komplek ya waktu itu, baru kita siapkan yang untuk membantu yang membutuhkan bantuan. Tahun ini kita akan menyiapkan juga contoh-contoh yang sederhana, yang beberapa komponen ya, supaya kita mempertegas loh tidak dipaksa oleh pengawas, oleh para pendampingnya harus membuat komponen yang tepat. Karena banyak laporan ke kami diminta oleh pengawas, diminta oleh pelatih ahli waktu itu sekarang fasilitator, dibuat sesuai, harus bikin modul ajar sesuai contoh yang kita berikan. Jadi habis waktunya itu membuat perencanaan, apalagi sampai 35 halaman. Nah itu yang kita pertegas akhirnya ya kalau pakai yang kita bikin, Ibu Bapak tidak mau bikin lagi kalau mau pakai contoh yang kita pakai itu. Kalau perencanaan, kecuali Ibu Bapak mau pakai yang bikin sendiri. Nah bikin sendiri pun sebenarnya dalam panduan sudah kita tegaskan, komponen sesuaikan kebutuhan Ibu Bapak. Kalau butuhnya hanya 5 komponen, kalau butuhnya hanya 1 halaman ya silahkan, nggak apa-apa. Jadi sesuaikan, kalau kita susun itu ya untuk membantu. Jadi itu yang perlu dipahami di posisi alur tujuan dan modul ajar. Semangat yang kita susun itu bukan berarti Ibu Bapak harus menyusun sesuai yang kita contohkan. Kita contohkan itu untuk yang membutuhkan bantuan. Ibu Bapak bingung cara ngajar. Nah kalau kita buatnya langsung sederhana di tahun awal, padahal Ibu Bapak masih kebingungan cara mengajar, tahapannya seperti apa. Nah nanti bukannya untuk keperluan membelajar, membantu proses pembelajaran, nanti malah hanya untuk keperluan dokumen saja. Maka itu semangatnya yang kita sampaikan ya. Contoh-contoh yang kita berikan itu diberikan bagi yang membutuhkan bantuan. Kalau Ibu Bapak untuk keperluan dokumen memang buat perencanaannya bikin sendiri ya sederhananya menurut Ibu Bapak mana yang bisa membantu Ibu Bapak. Nanti kalau pakai yang kita tidak perlu lagi diulang, udah di-download, diketik ulang, diedit ya habis waktunya untuk administrasi. Kalau memang pakai perencanaan yang kita susun ya Ibu Bapak download pakai, udah tidak perlu bikin lagi. Itu jadi fokusnya benar-benar untuk bagaimana proses pembelajaran nanti. Kalau yang ketiga KKM tidak ada. KKM tidak ada. Baik Pak Nur Hasanuri, semoga jelas ya dengan jawaban dari Bapak Yogi ya. Pak Nur Hasanuri, terima kasih. Selanjutnya Bapak, ini saya ambil dari chat, nanti baru ke yang resen langsung. Dari yang pertama tentang RPP, Bapak ada 2 pertanyaan dari Bu Yusianimar dan dari Bu Siti Aminah. Jadi di sini Bu Yusianimar di Pekanbaru. Bagaimana dengan model RPP yang diferensiasi yang ada KSE-nya? Apakah harus kita tuangkan di dalam RPP, Bapak? Itu yang ada pertama. apa Bu? KSI itu apa? KSE, Bapak, di sini tertulisnya. KSI itu apa Bu? KSE saya juga kurang ini. Bu Yus Yanimar bisa? Bu Yus, halo? Bu Yus? Sosial emosional Bunda. Oh Itu gitu, ada sosial di- emosional. Oh iya, baik. Sosial emosional Bapak, ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya
masih tentang RPP Bapak, makanya ini saya sekalian dua dari Bu Siti Aminah di Kulon Progo di IG Bapak. Kenapa setiap tahun itu format RPP selalu berubah-ubah, tidak bisa dipakai untuk beberapa tahun, sedangkan guru harus fokus mengajar dan mendidik siswa Bapak. Kadang-kadang waktu guru lebih banyak untuk buat administrasi. Itu Bapak, monggo. Ya, makasih Bu. Jadi termasuk yang di dalam standar prosesnya itu besok kita terbitkan bahwa sistematika format itu Ibu Bapak silahkan satuan pendidikan. Maka yang kita tetapkan sesuai surat edaran terakhir 2019 itu ya perencanaan pembelajaran itu yang penting memuat 3 komponen, tujuannya apa, langkahnya apa, asesmennya apa, itu aja. Jadi tidak dipusingkan tadi penjabaran sosial ekonomi, sosial emosional dan lain. Yang penting Ibu Bapak menetapkan tujuan pembelajarannya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa, evaluasinya apa, bisa setengah halaman, bisa 1 halaman, bisa juga lebih. Jadi yang paling ditegaskan ini termasuk yang di dalam regulasi yang saat ini ya, terkait modul ajar, di dalam kepennya nanti mungkin Ibu Bapak juga bisa mempelajari bahwa untuk keperluan perencanaan, untuk modul ajar, kita pun sebut di sana modul ajar itu cukup 3. Ini izin saya tampilkan ya, untuk karena mungkin dalam implementasi Kementerian Sekolah Penggerak ada yang didorong harus membuat administrasi, banyak yang mengeluh membuat administrasinya banyak. Maka kami perlu menyantumkan di sini. Modul ajar itu dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran dan asesmen. Cukup ini minimalnya. Sistematika lain-lain itu dibebaskan. Kita sampai menyebut nih, pemerintah menyediakan contoh modul ajar, dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan, memodifikasi, menggunakan sesuai karakteristik. Nah, oleh karena itu bagi pendidik yang menggunakan yang kita pakai, yang disediakan pemerintah, tidak perlu lagi bikin RPP, tidak perlu lagi bikin modul ajar kalau pakai yang contoh kita. Karena ini biar Ibu Bapak fokus membelajarkannya. Nah, ketentuan lebih lanjut diatur di dalam panduan, kita sebutkan juga sistematika, termasuk di dalam kurikulum operasional itu kita sebut sistematika format itu sebenarnya diserahkan ke satuan pendidikan, yang penting komponennya aja tersedia. Mau di dalam bentuk PPT, PowerPoint, Excel, mau beragam bentuk silahkan. Yang penting komponen itu ada atau tidak. Kalau Ibu Bapak perhatikan modul ajar yang kita siapkan itu ada modul ajarnya dalam bentuk Excel, ada yang dalam bentuk Word, ada yang dalam bentuk PPT, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Silahkan aja itu kreasi masing-masing. Yang penting 3 komponen itu ada atau tidak, tujuannya ada enggak, langkahnya ada, asesmennya ada, itu komponen. Namanya minimal, ya silahkan kalau Ibu Bapak mau nambah-nambahin yang lain ya silahkan saja dikembangkannya. Itu mungkin ya Ibu Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu, jadi tujuan, langkah pembelajaran dan assessment. Dan ternyata kita juga bisa membuatnya tidak hanya seperti kemarin biasanya Word nih Bapak Ibu, mungkin termasuk saya. Jadi ternyata bisa pakai apa saja ya Bapak Ibu, termasuk mungkin Bapak Ibu sekarang sedang ngetren Canva, monggo saja Bapak Ibu, jadi boleh ya. Baik Bapak Ibu, sekarang untuk yang resen kembali. Sekarang untuk Pak Aldi, monggo disebutkan dulu nama lengkap dan asal instansi. Silakan. Selamat sore Bu Dia Sinto. Selamat sore Bapak. Ya, Silakan. selamat sore Pak Yogi. Izin perkenalkan, nama saya Selamat sore Bapak. Dari SMP Putri Cahaya Medan Pak. Dari Medan sore, Bapak. Ya, ini swasta. Terima kasih atas paparannya tentang kurikulum merdeka yang sudah cukup jelas ya. Tapi ada pertanyaan bagi kami, khususnya sekolah penggerak yang bergabung di dalam POP Pak. Nah, kebetulan sekolah kita ini kan bergabung dalam program organisasi penggerak Konsorsium Ismoyo. Nah, tadi kan untuk menggunakan bisa mengimplementasikan kurikulum prototipe ataupun kurikulum merdeka, itu kan kita harus mendaftar. Nah, apakah kami yang sudah bergabung di POP ini juga harus mendaftar? Karena di dalam POP, kami sendiri sudah diberikan pelatihan dan juga sudah diberikan wewenang menyusun naskah akademik dan juga dokumen kurikulum. Yang sampai saat ini kita sedang berproses menuju penyusunan modul ajar. Nah, bagaimana dengan dokumen yang sudah kami susun? Apakah kami hanya memenuhi administrasi mendaftar di Kemendikbudnya atau bagaimana? Ini mohon penjelasan
dari Bapak nanti, Pak Yogi. Nah, yang kedua, ini mengenai persepsi masyarakat, Pak. Persepsi masyarakat. Ini kan kurikulum merdeka, itu otomatis nanti karena diberi kebebasan, berarti setiap unit sekolah bisa tidak sama itu dalam hal laporan hasil pembelajarannya atau rapornya, begitulah. Nah, sehingga ketika di tahun ini kita membuka diri untuk mengikuti atau menerapkan kurikulum merdeka misalnya. Sementara masih banyak sekolah yang belum menerapkan. Orientasi masyarakat kita, Pak, kan masih menggunakan nilai-nilai kognitif yang seperti di kurikulum 13 dalam hal melanjut ke jenjang lebih tinggi. Nah, jadi masyarakat itu kan belum teredukasi semua. Ini tentu akan mempengaruhi bagi kami di swasta, akan mempengaruhi input siswa yang akan masuk di tahun ajaran baru nanti. Ini kira-kira bagaimana tanggapan Bapak, Pak Yogi, terhadap kami sekolah-sekolah swasta yang akan menerapkan kurikulum merdeka ini terhadap persepsi masyarakat atas hasil yang akan diperoleh anaknya nanti untuk bisa berkompetisi dengan sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka ini, Pak. Kira-kira begitu, 2 pertanyaan, Pak. Terima kasih banyak. Mohon pencerahan. Ya, terima kasih Pak Aldi. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau satuan pendidikan bukan belum, karena kalau masuk POP sepertinya kan belum menjadi sekolah penggerak ya, program sekolah penggerak. Nah, tentu Ibu Bapak, karena Ibu Bapak itu masih menggunakan kurikulum dari 13, kalau ingin menggunakan kurikulum merdeka maka perlu mendaftar. Kenapa ini perlu lakukan? Karena akan kita tetapkan sebagai pelaksana, lalu dapodiknya akan disesuaikan, karena dapodiknya agak berbeda K13 dengan kurikulum merdeka. Jadi kalau tertarik, kalau yang sekolah penggerak, program sekolah penggerak, itu otomatis yang angkatan 1 dan angkatan 2 kan sudah program sekolah penggerak. Nah, kalau yang POP sepertinya kan tidak masuk, belum program sekolah penggerak. Maka dia kalau ingin menggunakan kurikulum merdeka nanti perlu mendaftar. Nah, kalau terkait dengan berbagai perencanaannya, kalau sudah menyusun sendiri, ya sudah tidak perlu pakai contoh-contoh yang kita adakan. Sudah tinggal pakai yang sudah disusun sendiri, itu silahkan saja. Jadi untuk terkait dengan pengadministrasian dokumen, perencanaan pembelajaran, dan berbagai dokumen lain, sifatnya itu Bapak, perangkat yang disiapkan pemerintah itu boleh dipakai langsung, boleh dimodifikasi, atau hanya dilihat Ibu Bapak langsung kembangkan sendiri. Kalau memang perangkat aja yang sudah mengembangkan sendiri, ya udah langsung Ibu Bapak kembangkan yang sudah disusun. Itu ya. Tentu disesuaikan dengan capaian-capaian terbaik, karena kan kompetensi yang akan dipelajari oleh siswanya beda. Sebelumnya di K13 belum ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ada penyesuaian. Setidaknya dalam strukturnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, termasuk kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didiknya kan berbeda. Beberapa kompetensi yang kita tetapkannya berbeda. Itu yang perlu dilakukan. Kalau yang kedua itu tadi persepsi masyarakat bahwa ini harus kognitif, Bapak, untuk nilai apakah rapotnya itu kurikulum merdekanya seperti apa itu, Bapak? Oh ya, kalau untuk laporan hasil belajar itu Ibu Bapak, perbedaannya dengan laporan hasil belajar kurikulum 13, kalau K13 itu kan dipilah pengetahuan, keterampilan. Nah, sekarang diintegrasikan, tidak dipilah. Jadi lapornya itu ada nama mata pelajaran, ada nilai, angka kuantitatif, lalu ada deskripsi. Sama sih K13 Pan. Yang membedakannya kalau K13 kan dipilah pengetahuan keterampilan, sekarang digabung pengetahuan keterampilannya. Bagaimana memperoleh hasilnya itu diserahkan satuan pendidikan. Ada yang mau misalkan dari berbagai nilai diramu jadi formatif 50, sumatif 50, silakan. Yang penting yang dalam laporan hasil belajar itu keleluasaan terhadap pengolahan diserahkan ke satuan pendidikan. Yang kita tampilkan nanti di laporan hasil belajar adalah 1, nama mata pelajaran, 2, angka nilainya, kuantitatifnya, 3, deskripsi dari kompetensinya. Tapi tidak dipilah tidak dipilah pengetahuan keterampilan. Itu untuk laporan hasil belajar. Yang ketiga, untuk KKM-nya tidak dicantumkan adanya KKM. Jadi kan sama aja sebenarnya kalau dilihat nilai ya sama-sama ada nilai saat ini. Yang membedakannya diintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam satu dokumen. Oke, Pak Aldi, bagaimana? Sudah cukup? Ya, terima kasih Mbak Diasinto, juga Pak Yogi. Hanya kita seperti tadi, berarti kami bebas memilih ya. Kalau misalnya kami menggunakan dan mendaftar nanti menggunakan kurikulum merdeka,
kami boleh menggunakan dokumen kurikulum yang disusun oleh sekolah atau unit melalui konsorsium Ismoyo. Nah, silakan lalu saja Pak. iya, masalah instrumen penilaian tadi ada perbedaan berarti ya rapor di kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Betul. Jadi supaya administrasi itu harus mendaftar ya Pak ya, harus mendaftar ke Betul. apa tadi ya? Ke website tadi Pak, kalau mau Website tadi, menggunakan ya. harus mendaftar. Ya. Karena akan kita tetapkan dan dasar teman-teman Dapodik menyesuaikan Dapodiknya. Oke, baik Pak Yogi, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih Mbak Dia Sama-sama. Baik, terima kasih Selamat juga sore. Pak Aldin atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu juga kita lanjutkan kembali yang ada di chat. Ini Bapak sepertinya ini menarik juga Bapak, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan apa Pak, sertifikasi nih Bapak. Dari Ibu Hajibah Al-Katiri, kemudian ada ini juga mirip pertanyaannya Ibu Heni, bahwa ada beberapa mapel yang terjadi pengurangan jam Bapak. Apakah ada perubahan regulasi untuk yang bersertifikasi? Tetapkah 24 jam atau bisa dikurangi? Lalu apakah Dapodik akan menyesuaikan dengan jumlah jamnya Pak? Karena syarat 24 jam sampai saat ini masih berlaku. Itu Bapak, monggo Pak Yogi. Ya, terima kasih Bu. Jadi Ibu Bapak terkait dengan ketentuan 24 jam itu adanya di dalam undang-undang. Lalu kalau komentar tadi di SD semestinya tidak ada isu karena gurunya guru kelas. Di SMP Ibu Bapak nanti bisa dicek beban mengajar untuk guru itu sama kok. Hanya yang berpengaruh itu hanya seni dan prakarya. Sisanya tidak ada perubahan. Di SMP pun hanya seni dan kelompok bahasa. Jadi yang selain itu aman, tidak ada perubahan. Nanti bisa disandingkan dengan jumlah jam di K13-nya. Jadi kalau ada isu perubahan berkurang, enggak. Yang ditotalkan sebagai beban mengajar Ibu Bapak itu gabungan antara ITRA dan project. Jadi nanti yang dilihat nanti dalam struktur adalah gabungan ITRA dan project. Dan itu tetap, kenapa kita simpan project di samping adalah untuk beban mengajar Ibu Bapak itu tetap. Jadi kalau berkurang ya mungkin yang merasa guru seni, yang merasa prakarya, lalu yang merasa bahasa, ya kelompok program bahasa, itu yang teridentifikasi berkurang. Kalau yang lainnya semestinya tidak berkurang. Nah, bagi yang terdampak tadi kita pun sudah mengamankan Ibu Bapak. Jadi di dalam Kepmennya, nah di dalam regulasi, kalau yang lain semestinya kalau ada berkurang ya tidak berkurang karena toh di dalam beban mengajarnya sama, sudah kita sandingkan. Nah, kalau yang tadi yang saya sebutkan di atas, ini juga sudah kita amankan untuk mata pelajaran seni dan prakarya di SMP, di SMA, di SMK, mata pelajaran pilihan, terutama untuk kelompok bahasa, setelah diberikan tugas tambahan, jadi dia diberikan juga tugas tambahan per koordinator proyek itu 6 jam, tetap kurang 24 jam, kalau sebelumnya dia diakui 24 jamnya dapat sertifikasi, maka sekarang tetap dapat sertifikasi. Jadi kita sudah mengamankan bagi yang terdampak itu di 3 mapel ini. Mapel sisanya semestinya tetap jamnya kok. Jadi tidak ada isu berkurang. Jadi kalaupun dia kok berkurang, ya berkurang berarti gurunya dikasih alokasinya, kelasnya menjadi berkurang. Tapi dari kami pemerintah alokasinya tetap 3 mapel yang terdampak itu ini. Dan 3 mapel yang terdampak pun sudah kita amankan. Kalau sebelumnya dapat tunjangan, ya sekarang dapat tunjangan. Tapi pertama sebelum dapat tunjangan, nah dia misalkan dapat 18 jam sekarang karena berkurang. Dia kasih dulu jadi koordinator project. Koordinator project itu berbeda dengan fasilitator ya. Kalau fasilitator sudah include di dalam beban mengajarnya, kalau koordinator ini beban tambahan. Bisa diklaim dia kalau jadi koordinator 3 rombel jadi 6 jam. 6 jam beban tambahan. Nah, dapatkan 24 jam, tidak perlu klausul ini. Tapi yang paling parah misalkan setelah dikasih koordinator pun tetap kurang 24, bisa diberikan klausul ini nih. Paling sedikit sebelum Indika 13 dapat tunjangan sertifikasi. Nah, sekarang karena perubahan mapel ini mungkin jadi berkurang ya. Nah, tetap dia diberikan sertifikasi, bisa pakai klausul yang ini. Jadi kalau mapel yang lain selain mapel ini semestinya tidak ada isu berkurang. Cukup alokasi waktu. Baik, terima kasih Pak Yogi atas penjelasannya. Kembali ke yang resen, di sini ada Pak Arif Edianto. Silakan Bapak sebutkan nama dan asal instansi. Monggo Pak Arif. Ya, makasih ya, sudah ya. Saya Arif. Ini ketemu lagi dengan Pak Yogi ya, biasanya di PSP. Sama di apa ya?
kemarin di instruktur kurikulum. Yogi, terkait dengan kurikulum Merdeka ini, mungkin ini yang menjadi pertanyaan bagi beberapa sekolah yang kemarin sudah menerapkan kurikulum prototipe. Atau kalau kami di SMK itu SMKPK. Yang pertama adalah apa sih perbedaan mendasar kurikulum Merdeka dengan kemarin kurikulum prototipe. Kemudian yang kedua, ini kan kurikulum Merdeka itu kan membuka kesempatan bagi sekolah lain untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu secara mandiri lewat jalur pendaftaran. Hal yang perlu kita komunikasikan di dalam komunitas ketika kita berkumpul dengan kepala sekolah lain itu keraguan atau tanda petiknya itu beberapa kepala sekolah kan kadang-kadang punya bahasa itu kalau nanti harus berubah di kurikulum Merdeka pasti banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian. Mungkin ada kata-kata sederhana yang meyakinkan Bapak Ibu kepala sekolah itu untuk mau dan sama-sama belajar tentang kurikulum Merdeka ini. Karena ketika kurikulum Merdeka berarti nanti saya harus belajar lagi, saya harus berubah itu. Nah itu saya kira hal sederhana tapi perlu berikan pencerahan kepada sekolah-sekolah. Demikian aja Pak Yogi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Apa yang berbeda? Nah, sebelumnya belum punya nama, sekarang sudah punya nama. Jadi kemarin sekolah penggerak SMKPK itu kemarin kita nyebut kurikulum prototipe itu karena belum ada nama. Nah sekarang diberikan nama. Yang berbedanya apa? Sebelumnya belum punya nama, sekarang sudah punya nama. Jadi kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang kemarin diimplementasikan di sekolah penggerak dan di SMKPK. Itu hal yang sama sebenarnya. Nah sekarang cuma ada beberapa perbaikan dari yang kemarin di kurikulum yang kemarin diterapkan itu ada beberapa perbaikan. Nah kalau yang ada beberapa berdasarkan hasil evaluasi ya, hasil evaluasi kita akhirnya diperbaiki di beberapa tempat. Tapi yang dimaksud ya sama juga sebelumnya. Perbedaannya apa? Sebelumnya belum punya nama, sekarang sih. Jadi dulu disebut kurikulum prototipe, pembelajaran paradigma baru, sekolah penggerak itu sebenarnya hal yang sama dengan kurikulum Merdeka. Nah dulu karena penyebutannya variasi kan ada kurikulum paradigma baru, sekolah penggerak, SMKPK, kurikulum prototipe. Nah sekarang diberikan nama jadi biar sama. Sekarang programnya adalah kurikulum Merdeka. Itu Pak. Nah Bapak besok nanti karena SMKPK maka kalau sampai akhir tahun ajaran masih mengacu ke regulasi yang di dalam SMKPK. Nah mulai tahun ajaran baru ini terkait struktur kurikulumnya sudah dicabut ya Pak. Jadi mengacunya ke sini semua sekarang. Mau sekolah penggerak, mau SMKPK, mau yang baru semua mengacunya ke sini. Ke regulasi yang terbaru ini. Jadi SMKPK pun, PSP pun mulai tahun ajaran baru nih, kita sebutkan bagi satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak dan SMKPK mengacu kepada kurikulum Merdeka ini. Mulai tahun ajaran baru ya. Jadi di tahun ajaran baru itu seluruhnya sama. Mau SMKPK, mau PSP, mau yang mandiri, semua mengacunya ke regulasi yang Kepmen 56 ini. Itu Pak yang kurikulum Merdeka perbedaannya. Yang kedua itu tapi apa Bu? Ya Pak Arif. Ya. Mungkin kan di komunitas istilahnya sekolah-sekolah ya. Kalau di saya kan ada semangatnya ya. Jadi Ibu Bapak perubahan kurikulum itu pertama adalah kalau memang sudah baik di K13 hal-hal sebelumnya secara prinsip itu dilakukan terus. Sekarang itu kurikulum Merdeka itu sebenarnya memberikan beberapa fleksibilitas saja pengorganisasian. Sebagai contoh kalau sebelumnya misalkan jam itu dibuatnya rata semua, sekarang mau rata sama pun nggak masalah. Mungkin yang perubahan mendasar itu adalah terkait adanya proyek saja. Pengembangan yang lain dan mengurangi kompetensinya aja. Jadi pengurangan kompetensi dan pengurangan materi dan adanya proyek. Nah, kalau dari segi administrasi, Ibu Bapak, jangan khawatir terlalu harus bikin baru. Kalau untuk belum siap, pakai contoh yang ada aja, download dari yang kita siapkan. Setelah di-download, ya udah pakai pembelajaran, tidak usah bikin lagi, nggak apa-apa sudah kita sebutkan kok, tidak usah, tinggal pakai contoh yang ada. Jadi jangan khawatir di masalah administrasi sementara. Sambil proses belajar mungkin setahun untuk memodifikasi.
Jadi perubahan itu kan tidak semua langsung berubah. Kalau yang memang sudah baik proses pembelajaran, misalkan proses pembelajaran dengan berbagai pendekatan, silahkan Ibu Bapak kalau dalam proses pembelajaran materi. Yang kita lakukan sekarang itu adanya penguatan karakter tadi dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, oh ya, sekalian tadi di mana kita memperoleh ada di chat terkait dengan berbagai perangkat ajar. Contoh-contoh yang saya sebutkan. Nanti Ibu Bapak bisa di-download di Android ya, atau bisa membuka akses ini guru.kemdikbud.go.id, contoh-contoh modul ajar dan lain-lain. Sudah ada ribuan video dan lain-lain itu sudah tersedianya di platform ini, di platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti klik di Google di Play Store ya, platform Merdeka Mengajar. Atau kalau belum nggak punya Android ya silahkan di sini guru.kemdikbud.go.id. Tapi kayaknya kalau ikut hadir Zoom semua punya Android ya mungkin ya. Atau buka guru Kemdikbud.go.id, silahkan di sini. Jadi ini kalau mau mempelajari regulasinya ada di sini, mau mendaftar ada di sini. Nah, untuk Ibu Bapak memperolehnya di mana nih? Platform Merdeka Mengajar, ininya di atau buka website guru Kemdikbud.go.id. Ya, jadi nanti jangan khawatir administrasi gitu ya, kalau dari kami sih fokus bagaimana meningkatkan kompetensi siswa, fokus bagaimana meningkatkan karakter siswa. Jangan khawatir administrasi Bapak Ibu nggih. Ya gimana Pak Arif sampun nggih? Sudah Bapak? Nggih, baik terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini sebetulnya masih ada 2 yang raise hand, tapi di sini pun chatnya juga masih sangat banyak Bapak. Kita masih ada sebetulnya waktu 3 menit lagi ke depan ini Bapak, apakah mau yang raise hand, apa yang di chat ini Bapak? Jadi sangat banyak Bapak, jadi mungkin kami tidak bisa seluruhnya Bapak Ibu melayani Bapak Ibu di pertanyaan. Ini Bapak ada di chat, ada dari Rita Sari SMP 19 Bapak. Apakah ada informasi ke Dinas Pendidikan terkait untuk informasi kurikulum Merdeka ini Bapak ke masing-masing kepala sekolah yang sekolahnya itu belum menjadi sekolah penggerak, seperti itu Bapak? Ya, teman-teman direktorat ini mau melakukan sosialisasi ke semua dinas. Jadi akan dilakukan advokasi dan sosialisasi oleh teman-teman direktorat ke dinas-dinas dan MKKS ya. Jadi akan kepala dinas termasuk kasih kurikulum serta MKKS akan dilakukan sosialisasi, dan setelah sosialisasi harapannya dinas-dinas melakukan sosialisasi termasuk MKKS-nya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Jadi ini sudah diprogramkan akan sosialisasi, makanya kenapa pertimbangan kami akan undur maksimal pendaftaran karena kita belum melakukan sosialisasi mengumpulkan dinas-dinas secara resmi. Jadi biar cukup waktu setelah sosialisasi sampai ke pendaftaran. Oke, terima kasih Bapak Yogi, Bu Rita, mudah-mudahan sudah puas dengan jawabannya. Saya ini mohon maaf, ini satu lagi saja, Ibu, ini ada 2, tapi ada Ibu Elis dan Pak Slamet. Saya menentukannya seperti apa nggih, kalau di saya yang duluan Ibu Elis. Mohon maaf Pak Slamet nggih. Jadi Bu Elis, silakan Bu Elis, disebutkan nama dan instansi, silakan pertanyaannya langsung secara singkat Ibu. Monggo. Bu Elis kayaknya trouble di sound-nya Bu. Oh gitu, trouble di sound nggih. Oh gitu, Bu Elis, iya ya, tidak ada respon nggih, Bu Elis. Nggih. Berarti Pak Slamet, monggo Pak, satu lagi. Pak Slamet. Silakan di unmute dulu Bapak. Halo. Yang rame gitu Pak. Halo. Ada masuk nggak Bu? Ada masuk nggak? Masuk nggak suaranya? Bapak, terdengar Bapak. Monggo Pak Slamet. Selamat Hasim, silakan nama dan instansi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sinto ya telah memberi kesempatan ke saya. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang ke satu, bagi yang kepala sekolahnya sudah lulus sebagai kepala sekolah penggerak, apakah sekolah kami harus daftar lagi sebagai sekolah penggerak? Itu yang ke satu ya. Yang kedua, kami sebagai sekolah penggerak itu menggunakan kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka itu harus dari semester berapa
karena semester sekarang kami belum menggunakan. Apakah mulai semester depan wajib atau bagaimana? Yang ketiga, maaf ada 3 pertanyaan. Yang ketiga, terus apa saja fasilitas kami sebagai sekolah penggerak yang harus disiapkan? Itu Bu, pertanyaan dari kami untuk Pak Dr. Yogi dari Kemenristek dan Teknologi. Terima kasih Bu Sinto, terima kasih kepada semuanya. Ya, terima kasih Pak Selamat. Pemberlakuannya mulai tahun ajaran baru ya. Jadi setelah mendaftar, tunggu nanti tahun ajaran baru diimplementasikan dan di kelas-kelas awal. Jadi nanti mungkin Ibu Bapak juga bisa mempelajari di Kepmennya, karena kita sudah cantumkan secara eksplisit di dalam Kepmen. Pertama, pemberlakuan itu adalah di kelas. Ya. Ya, sudah Bapak. Monggo Bapak Yogi dilanjutkan nih, sudah di. Ya, jadi di dalam Kepmennya pun sudah kita sebut ini pemberlakuannya mulai tahun ajaran baru ya. Jadi mulai efektif berlaku, nanti diterapkan kurikulum merdeka ini di tahun ajaran baru. Sudah kita sebutkan di sini ya, keputusannya itu mulai tahun ajaran. Kurikulum merdeka berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Lalu bagaimana pengimplementasiannya kita sebut juga tahun awal ini diberlakukannya di kelas awal ya. Jadi kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Jadi tidak langsung seluruh kelas pemberlakuannya. Itu mungkin Bapak ya pemberlakuannya, jadi nanti bisa dikaji di regulasi. Oke, baik, sudah cukup ya Pak Slamet ya? Cukup? Ya, baik. Terima kasih Bapak Yogi, karena di sini nanti ada 2 materi dan 2 narasumber. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kita sudahi dengan Bapak Yogi, ya. Jadi tidak bisa kita lanjutkan kembali, tapi insya Allah dengan narasumber kedua nanti masih bisa. Baik Pak Yogi, kami silakan untuk menyampaikan closing statement Bapak, monggo. Ya, baik Ibu Bapak, terima kasih Bu Sinto. Ya, Ibu Bapak, kebijakan yang kami sampaikan pada tahun ini adalah terkait pemulihan pembelajaran, di mana untuk memulihkan ini diberikan keleluasaan satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang dirasa tepat. Oleh karena itu, Ibu Bapak pelajari dulu mungkin baik-baik, silahkan baru putuskan. Jadi jangan dulu karena ikut-ikutan gitu ya. Tapi pelajari dulu baik-baik, filosofinya baik-baik. Kalau ingin mengetahui filosofi sudah kita siapkan juga di link tadi, itu adalah kajian akademiknya, pelajari baik-baik. Jadi dimaknainya jangan perubahan administrasi, tapi bagaimana substansi isi dari perubahan ini. Itu yang kami harapkan oleh Ibu Bapak sehingga tidak menjadi beban. Tapi fokusnya adalah untuk mengoptimalkan kemampuan siswa, kira-kira Ibu Bapak memilih langkah yang mana. Nah, kalau dari melihatnya dari administrasi, ya perubahan-perubahannya takutnya malah menjadi beban saja. Oleh karena itu, filosofinya dipelajari baik-baik supaya Ibu Bapak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi pelajari dulu, silahkan baik-baik. Kami tidak akan di kementerian tidak memaksa harus pakai A, pakai B, pakai C. Itu memberikan opsi-opsi yang dirasa menurut Ibu Bapak tepat untuk yang digunakan. Terkait dengan matematika, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Bapak latar belakang matematika ya, karena saya juga selama ini juga latar belakangnya matematika, terutama untuk yang kompetensi yang apa dipelajari di matematika, saya turun langsung juga untuk yang terkait dengan kompetensi terkait dengan apa yang perlu dipelajari di matematika. Sesuai juga dengan latar belakang saya memang untuk menangani di matematika. Jadi untuk yang matematika silahkan jika ada masukan. Untuk yang umum juga silahkan, karena saat ini diamanahi untuk mengkoordinatori semuanya terkait pengembangan kurikulum, terutama kurikulum merdeka. Spesifik di mata pelajaran matematika, saya juga turun langsung untuk ikut merumuskan kompetensinya. Kalau mata lain lebih mengkoordinatori dan lebih ke mengorganisasikan, memfasilitasi. Kalau yang matematika saya ikut merumuskan juga di matematika. Jadi silahkan jika ada masukan, terutama secara umum maupun secara khusus di matematika. Itu saja mungkin dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yogi Anggraina, terima kasih yang tadi enggak kami ucapkan Bapak. Jadi Bapak Ibu, bahwa kurikulum prototipe atau prototipe atau kurikulum paradigma baru sekarang sudah kita samakan, yaitu kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan oleh yang sekarang ini adalah sekolah penggerak dengan beberapa perbaikan nih Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita berarti adalah
kurikulum merdeka nih Bapak Ibu. Baik Pak Yogi, terima kasih sekali atas kehadirannya di sini, atas penjelasannya, paparannya, dan jawaban dari semua pertanyaan kami. Meskipun saya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu bahwa tidak bisa seluruhnya kita sampaikan kepada Bapak. Jika memang ada yang ingin melanjutkan diskusinya dengan Bapak, tadi sudah ada alamat surel beliau, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih sekali Pak Yogi. Mangga Kang Budi. Siap. Atur nuhun pisan. Sami-sami atur nuhun. Mudah-mudahan ke depan MN bisa berkiprah dengan Pak Yogi nih. Matematika Amin, nih. siap Pak. Amin, Ya, amin. Karena Amin. ini Baik Bapak. pernah juga terlibat dari MN waktu diundang Pak Yogi terkait kemarin review CP ya, Pak review, Fatur waktu ya, itu juga hadir. ya kan, Pak Fatur, ya. betul Pak Fatur, Budi Hasinto terkait standar isi, Ya, kenapa? PBA, modul Pak, Bapak. modul. Kemarin. Bapak, ya. Ya alhamdulillah terima kasih. Ya, Bapak terima kasih sangat Bapak. Ya, baik, semoga Pak Yogi sehat selalu dan sukses nih Bapak. Amin ya Allah. Ya, baik Bapak Ibu. Kang Budi. Ya, hatur nuhun. Ya. Baik Bapak Ibu, kita masih lanjutkan dengan untuk narasumber yang kedua. Untuk itu Bapak Ibu, untuk moderator saya serahkan saat ini kepada Ibu Weni Meliana. Ibu Weni,